untuk saat ini tentu saja bagi investor yang kasarannya lebih risk aversion ya, meminimalkan risiko, tentu bisa katakan 50% itu berbasis pada pendapatan tetap. Jadi sekitar 20% itu pasar uang, 30% atau 40% itu di instrumen reksadana pendapatan tetap. Sisanya bisa taruh di reksadana berbasis campuran atau di ekuitas seperti itu. Namun bagi investor yang fokusnya adalah agresif dan bisa dan memanfaatkan momentum fluktuasi saat ini, koreksi untuk time to buy untuk jangka panjang, maka bisa dikatakan ya minimum 50% atau katakan 60% itu bisa menempatkan pada reksadana berbasis saham yang notabene punya momentum yang baik untuk bisa punya potensi upside yang tinggi ke depannya, seperti itu kira-kira. Oke, berarti ya balik lagi ya, mau reksadana asetnya seperti apa itu adalah kembali lagi ke bagaimana profil resiko dari investor. Baik, nah Mas, kita memiliki nih data nih terkait kinerja indeks reksadana. Mungkin boleh dijabarkan Mas, seperti apa? Ya baik, jadi kalau kita lihat perbandingan antara indeks reksadana ya dari investor.id ya, dari yang berbasis pendapatan tetap sampai berbasis saham, cukup variasi sekali, di mana yang berbasis pendapatan tetap seperti Sukuk Fund Index maupun yang Fixed Income Fund Index ini mencatat tadi ya seperti saya sebutkan year to date-nya positif ya, karena ditopang oleh pasar SBN yang juga kencang Lagi seperti bullish, itu. ya. Nah sementara yang pasar saham di sini tercatat minus ya 0,14 minus 0,14% karena terbawa oleh pasar saham yang juga minus 2,75%. Betul. Namun meskipun demikian dia tetap lebih unggul dibanding market saat ini. Kenapa? Karena secara jumlah mayoritas reksadana saham itu mencatat kinerja positif di sepanjang year to date tahun 2023 ini, yang saya duga lebih dikarenakan memang penempatan pada saham-saham seperti ada berbasis barang konsumen primer, non primer atau saham teknologi atau transportasi maupun juga saham-saham berbasis ESG yang mencatat penguatan cukup kencang di year to date ini seperti itu. Nah, sementara kalau untuk reksadana pasar uang ini berada di tengah-tengah dan campuran ya, karena campuran ini positif terbawa oleh penempatan di berbasis pada surat utang dan juga ada penempatan di berbasis saham. Jadi dia tidak terlalu tinggi tapi juga tidak koreksinya terlalu dalam. Jadi dia agak dekat-dekat dengan pasar uang. Sementara pasar uang ini relatif stabil karena memang money market relatif biasa cenderung selalu positif, seperti itu kira-kira. Oke, berarti sementara waktu yang lagi bagus ini adalah Suku Funds Index, lalu Total Fixed Income Index, dan juga yang tidak terlalu tinggi apresiasinya tapi memang koreksinya juga tidak ada dan tidak dalam, ya ini adalah Balance Funds Index. Oke, kita lihat slide berikutnya. Kalau dari sini Mas, kinerja indeks obligasi seperti apa? Ya, tadi seperti saya sebutkan bahwa kinerja indeks obligasi yang positif terutama pada government bonds ya. Ini yang menopang kencang sekali di mana arus dana investor asing pun juga tercatat naik ya sampai per tanggal 26 Juni kemarin 842 triliun. Cukup kencang naiknya sekitar 13 triliun dalam sebulan terakhir seperti sepanjang Juni karena optimisme pelaku pasar investor asing terhadap ekonomi kita di tengah gonjang-ganjing di luar seperti itu. Jadi menariknya adalah karena pasar saham cenderung fluktuasi, akhirnya pada beralih ke pasar SBN. Ini yang membuat pasar obligasi terutama SBN menguat. Sementara kalau corporate bonds karena memang pasar obligasi korporasi itu karakternya tidak seaktif pasar SBN sehingga fluktuasinya juga relatif kecil sehingga secara return pun juga relatif tertinggal. Tapi tetap sama-sama semuanya pasar obligasi tahun ini bisa dikatakan returnnya lebih tinggi ketimbang di pasar saham. Kira-kira seperti itu. Oke, terlepas dari ini Mas, kalau tadi kita lihat kan sebenarnya reksadana saham ini saat ini kan masih dalam catatan terkoreksi ya 0,14, walaupun ini masih lebih rendah daripada year to date IHSG di minus 2% sekian begitu. Nah lantas karena reksadana saham ini kan pasti banyak opsinya, bagaimana kita bisa mengetahui dan mengenali reksadana saham yang baik untuk kita pilih agar kita nggak kecolongan? Ya sebenarnya banyak cara, cuma menurut saya yang lebih simpel ya, itu kita lihat aja konsistensinya. Jadi menurut saya analisis konsistensi kinerja reksadana saham tersebut ya relatif terhadap benchmark yang bisa dikatakan terhadap IHSG atau mungkin terhadap rata-rata ya tadi suatu reksadana dibandingkan dengan indeks reksadana saham itu sendiri ya seperti apa, atau mungkin dia punya benchmark, kita bandingkan return bulanannya versus benchmark tersebut apakah dia lebih banyak unggul atau tidak. Seperti itu. Kalau dia memang lebih banyak unggul dibanding benchmark ya, maka kita bisa katakan bahwa reksadana tersebut memiliki performa yang bagus untuk kita beli, apalagi kalau memang secara konsisten jangka waktu yang lebih panjang. Let's say kita bicara 3 tahun terakhir di atas 50% misalnya lebih unggul daripada benchmarknya, maka menurut saya itu menjadi suatu hal yang positif buat investor seperti itu. Benchmarknya ini bisa kita lihat dari? Yang pertama tentu saja kalau ingin simpel kita bisa menggunakan IHSG, indeks harga saham gabungan, karena 80% minimum 80% alokasi investasi reksadana saham itu basisnya di saham. Meskipun sebenarnya tidak secara apple to apple langsung ya, karena tentu saja masing-masing reksadana saham itu punya
benchmark tersendiri. Tapi kalau dalam hal katakan kita tidak mengetahui, kita bisa benchmark ke pasar saham secara menyeluruh. Keseluruhan, ya. Atau yang kedua adalah kita bisa gunakan indeks reksadana itu sendiri. Jadi artinya kalau dia lebih unggul dibandingkan dengan indeks reksadana, artinya dia lebih unggul dibanding rata-rata industri. Artinya secara performa dia lebih baik dibandingkan dengan peers, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, dengan adanya reksadana yang saat ini aja ya, ini secara year to date aja masih tercatat koreksi. Kita sekarang menyambut masa politik. Apakah ini juga akan berpengaruh kepada reksadana saham? Kalau misalkan kita ngobrol nih, CNBC ngobrol dengan beberapa politikus, memang sedikit banyak akan mempengaruhi saham ya, khususnya untuk sektor-sektor consumer goods, consumer dan lain-lain, infrastruktur, transportasi ini sedikit banyak akan berdampak. Nah, apakah ini juga akan membawa dampak ke reksadana saham? Ya, jadi kalau kita bicara dampak, sebenarnya kita lihat dulu dari market keseluruhan, dari pasar saham IHSG. Secara data, saya ambil sampel 3 kejadian pemilu terakhir ya, 2019, 14, 2009. Ya IHSG secara selalu mencetak return positif, tapi belum tentu berimplikasi juga pada rata-rata kinerja reksadana saham seperti yang di mana tahun 2019 justru tercatat minus, sementara IHSG-nya hanya plus 1,9 karena saat itu masih isu perang dagang ya, jadi membuat pasar cukup fluktuasi seperti itu. Nah, kita bicara bagaimana dengan dampak ke depan seiring dengan momentum pemilu ya. Sebenarnya kalau kita lihat prospek pasar saham saat ini di tengah kondisi yang masih konsolidasi ya, jadi belum sampai 7.000 tapi masih bolak-balik di 65, 67 balik lagi seperti itu. Ini menjadi peluang yang cukup besar sekali, apalagi dengan ekspektasi ada harapan pelonggaran suku bunga di tahun depan kalau inflasi berhasil turun ya sesuai target, dan kemudian ini juga akan bisa berdampak positif pada reksadana saham yang saat ini juga belum banyak mengalami apresiasi seperti itu kira-kira. Oke, nah ini kan data yang ditampilkan sebenarnya nggak hanya ini aja ya Mas, ini juga ada data kinerja obligasi paling terakhir sampai dengan 27 Juni 2023. Mungkin boleh dijabarkan Mas ini dari Kompas 100 sampai dengan Sri Kehati. Ya, ini saya ingin menggambarkan bahwa ini data-data pasar saham di mana ini yang membuat kinerja reksadana saham tadi, indeksnya itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG. Kenapa? Karena kalau kita lihat indeks Sri Kehati yang berbasis IHSG ya, di sini kan positif 5,3%, sementara perbankan ya, bank sini 3%. Jadi sehingga ya menurut saya mayoritas reksadana yang mencetak return positif di sepanjang year to date tadi yang membuat kinerja indeks reksadana saham atau total advisor equity fund index itu lebih kecil minusnya dibanding IHSG, dikarenakan mereka ada pendapatan kemungkinan besar di saham-saham berbasis IHSG atau di sektor perbankan memang saat ini relatif menguat, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di sini momentumnya bahwa tidak semua saham itu mengalami koreksi, sehingga ada tetap kemungkinan saham itu bisa kembali bertahan positif di tahun akhir di semester 2 ini dan bahkan di tahun depan, kira-kira seperti itu menjelang pemilu. Kalau Kompas 100 ini apa nih Mas? Ya, ini juga sama ya, ini semua indeks saham ya. Jadi ini semua indeks saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, di mana kita lihat dari beberapa indeks saham yang sudah memiliki kinerja lebih dari 5 tahun, sehingga kita lihat bahwa secara rata-rata jangka panjang bahwa kinerja cukup bervariasi sekali, sehingga investor memang bisa melihat bahwa rujukan indeks itu banyak pilihan. Katakan tadi ya, kalau dia memilih saham-saham yang atau memilih reksadana saham yang mayoritas penempatannya saham-saham berkapitalisasi besar, mungkin dia bisa menggunakan indeks LQ45 ketimbang pakai IHSG. Atau kalau dia banyakkan saham perbankan, dia bisa pakai indeks Infobank. Atau kita lihat dari indeks rujukan yang menjadi acuan dari reksadana saham tersebut yang tertuang dalam fund fact sheet-nya. Biasanya ditulis rujukan indeksnya itu apa yang bisa dijadikan rujukan dari reksadana saham tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti ini memang indeks-indeks yang sebenarnya bisa kita pilih tergantung mana yang menjadi minat kita ya. Selanjutnya, Mas, kalau ini juga indeks-indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, boleh dijabarkan juga Mas, sebentar kita lihat. Ini udah ini dia. Ya. Pertumbuhan kinerja indeks pasar modal dan juga reksadana. Ini kan banyak sekali nih, boleh dijelaskan Mas? Nah, ini yang menurut saya menggambarkan momentum peluang reksadana saham ya jelang tahun pemilu seperti 2024. Jadi kalau kita lihat saat ini juaranya memang kita bicara di fixed income ya. Ini yang kuning ini kan fixed income sama sukuk funds index seperti itu, karena ditopang oleh performa dari SBN yang total government bonds index yang juga positif seperti jadi inline ya. Nah, sementara kalau yang reksadana saham ya yang total equity warna biru di sini ya, dia karena juga terseret oleh koreksi dari indeks harga saham gabungan. Jadi pergerakannya cukup inline ya kalau kita lihat di sini. Jadi memang artinya kalau ada harapan IHSG tahun depan itu akan bullish ya di tengah tahun momentum politik, tentu ada harapan pada reksadana saham. Sehingga tadi seperti saya katakan bahwa kita bisa mencari peluang di tengah koreksi
pasar saat ini fluktuasi market saham saat ini yang membuat reksadana saham juga mungkin kurang performa baik, itu untuk kita bisa pilih produk yang bagus untuk kita hold untuk jangka yang panjang, kira-kira seperti itu. Namun catatan saya juga perlu saya tambahkan bahwa investor juga harus melihat bahwa tampaknya di sini dari data yang kami kita koleksi bahwa menariknya rata-rata CAGR ya tadi rata-rata pertumbuhan ya compounded annual growth rate atau rata-rata pertumbuhan tahunan dari reksadana saham itu yang di atas 5% dalam untuk CAGR 5 tahun, 7 tahun atau bahkan 10 tahun terakhir itu jumlahnya kurang dari 10% dari populasi reksadana. Sehingga di sini mungkin yang sebagai gambar masukan buat investor bahwa mungkin ada baiknya pertimbangan juga dalam hal kasarannya berinvestasi di reksadana saham, kita juga mungkin perlu memperhatikan apakah ada sedikit dikaitkan dengan timing terkait dengan kondisi market. Pada saat market mau bearish mungkin bisa juga dilakukan switching. Jadi switching ke mengurangi di reksadana saham, beli di fixed income. Katakan dengan di MI yang sama kita bisa ada fasilitas switching, kita bisa melakukan pemindahan jenis investasi reksadana. Kira-kira seperti itu untuk memaksimalkan profit jangka panjang. Iya, dan itu memang hanya bisa dilakukan oleh manajer investasi itu berarti ya? Si nasabah bisa melakukan switching tersebut sehingga dia bisa menyiasati turbulensi pasar yang dikarenakan karena perubahan atau sentimen secara makroekonomi.